Segernya mandi pagi. Kamarku masih berantakan. Aku beresin dulu deh bentar. Akhirnya selesai. Kok kayak ada yang salah ya? Bentar, aku bersihin lagi deh kamarnya. Mana sih Lili, udah jam segini padahal. Leo kenapa belum berangkat ke sekolah? Bunda, kayaknya ada yang aneh deh sama Lili. Aneh gimana? Jadi setiap pagi Leo lihat Lili tuh kayak beberes kamar tapi nggak selesai-selesai gitu bunda. Kalau yang pernah Leo baca sih ya, kayak mirip OCD. Beneran, Leo? Iya bunda, mending kita ajak Lili ke tenaga profesional aja. Ya sekedar ngecek keadaan Lili aja sih bun. Soalnya kalau gini terus, nanti Lili jadi sering telat. Leo khawatir akhirnya jadi ganggu aktivitas dia, Bunda. Ya udah, nanti coba Bunda ngomong ke ayah ya. Berdasarkan hasil pengamatan atas gejala yang ditunjukkan oleh Lili tersebut, Lili didiagnosis mengidap gangguan obsesif kompulsif disorder atau biasa dikenal dengan gangguan OCD. Nah, apa sih gangguan OCD itu? Gangguan obsesif kompulsif disorder atau OCD merupakan gangguan kecemasan yang menampilkan pola pikiran dan ketakutan yang tidak diinginkan atau biasa disebut dengan obsesi, yang mana obsesi akan mengarahkan individu untuk melakukan perilaku berulang atau disebut dengan kompulsi. Obsesi dan kompulsi ini mengganggu aktivitas sehari-hari dan menyebabkan penderitaan yang signifikan. Gangguan obsesif-kompulsif disorder biasanya mencakup obsesi dan kompulsi sebagai gejala utama. Tetapi, beberapa penderita OCD hanya memiliki gejala obsesi saja atau hanya menunjukkan gejala kompulsif saja. Obsesi sebagai gejala OCD merupakan pikiran, desakan, atau gambaran yang berulang, terus-menerus dan tidak diinginkan yang mengganggu dan menyebabkan kecemasan. Obsesi ini biasanya mengganggu saat penderita OCD mencoba memikirkan atau melakukan hal lain. Obsesi seringkali memiliki beberapa bentuk. Bentuk-bentuk obsesi tersebut seperti yang pertama, takut terkontaminasi atau kotor, keraguan dan kesulitan menoleransi ketidakpastian, menginginkan sesuatu yang teratur dan simetris, pikiran agresif atau mengerikan tentang kehilangan kendali dan melukai diri sendiri atau orang lain, serta pikiran yang tidak diinginkan, termasuk agresi ataupun subjek seksual atau agama. Pada kasus Lili, perilaku obsesi ditunjukkan pada keinginan akan posisi barang-barang di kamarnya sesuai dengan urutan tertentu agar terlihat simetris. Gejala OCD selanjutnya adalah kompulsi. Kompulsi adalah perilaku berulang yang membuat penderita OCD terdorong untuk melakukannya. Perilaku berulang atau tindakan mental ini dimaksudkan untuk mengurangi kecemasan terkait obsesi atau mencegah sesuatu yang buruk terjadi. Namun, kompulsi tersebut hanya memberikan kelegaan sementara dari kecemasan. Kompulsi biasanya memiliki bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk tersebut seperti mencuci dan membersihkan, memeriksa, menghitung, keteraturan, mengikuti rutinitas yang ketat, dan menuntut kepastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 7 2022B akan mempresentasikan tentang digital scratch kami. Saya Arin Nurhayati Azizah Putri dengan NIM 220106641120. Saya Anda Muhammad Abis Andika Putra dengan NIM 220106646263. Saya Sayyidah Sabita Rosyada Salma Ilafisani dengan NIM 22010664091. Dan saya Fidlin Tangraini
dengan NIM 220106640082. Presentasi pertama dari kami akan dibawakan oleh Ande Muhammad Abista yang mempresentasikan tentang latar dari Scratch kami. Baik, pada pembuatan Scratch ini kami menggunakan sebanyak 17 latar dan juga latar-latar yang kami gunakan menggunakan gambar kami sendiri. Kami memulainya dengan membuat sketsa kasar, kemudian melanjutkannya dengan membuat gambar secara utuh. Setelah gambar jadi, kami menguploadnya langsung ke aplikasi Scratch 3 dan menyusunnya sesuai dengan alur cerita yang telah kami buat. Lalu kami memasukkannya ke dalam kode-kode, yaitu kode tampilan serta kode kejadian, seperti yang ada di gambar. Bisa dilanjutkan ke rekan saya. Selanjutnya untuk sound atau suara yang kami gunakan, di sini kami menggunakan sebanyak 8 suara, dan suara ini kami record dengan suara masing-masing yang kemudian kami masukkan sesuai pada alur cerita yang kami tentukan. Dan ada beberapa suara yang kami ambil dari Scratch, namun sebagian besar adalah suara kami sendiri. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan penjelasan sprite. Selanjutnya untuk sprite pada Scratch kita kebanyakan memang semuanya menggambar sendiri langsung di Scratch-nya, dan kita ada 7 Scratch dengan tiap Scratch-nya juga memiliki berbagai kostum yang berbeda agar disesuaikan dengan animasi yang nanti disesuaikan. Pada sprite pertama ini kita menggunakan 6 kostum. Ini untuk gambar pada suara alarmnya nanti. Lalu pada sprite kedua ada 8 kostum totalnya. Ini sprite ini digunakan pada di latar untuk pada kondisi di latar kaca agar terlihat lebih realistis. Setelah itu pada sprite ketiga kita menggunakan 6 kostum untuk pada latar yang Lily merasa kebingungan. Setelah itu pada sprite keempat kita hanya menggunakan 1 kostum saja. Lalu sprite kelima, 6 dan 7 ini hanya gambar biasa untuk ditampilkan pada latar yang terakhir sebagai penjelasan dari OCD. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Untuk bagian kode yang kami gunakan sendiri, untuk kode latar, kami menggunakan kode dari gerakan, tampilan, suara, kejadian, dan kontrol yang disusun sedemikian rupa agar menjadi urutan yang kami inginkan. Untuk sprite sendiri juga sama, kami menggunakan banyak dari gabungan tampilan, suara, dan gerakan agar sprite ini terlihat lebih hidup di dalam video kami. Lalu untuk kode dari suara sendiri, kami memasukkan ke dalam sprite seperti yang terlihat di dalam layar. Di sini bisa dilihat kami menggunakan 3 kepala subkode untuk menggabungkan dari gerakan, suara, dan latar agar tidak terpecah-pecah saat digunakan. Lalu untuk kode dari kostum sendiri, kami juga menggunakan bantuan dari kontrol, yaitu tunggu. Kami menggunakan banyak sekali kontrol seperti yang bisa dilihat di layar. Mungkin penjelasan dari kode itu saja. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.